Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Dapan, NIM 2022210058 dengan mata kuliah Reformasi Administrasi dan Governance. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep governance dan good governance, di mana governance itu adalah hakikat dalam literatur ilmu politik dan administrasi. Istilah governance telah mengemukakan kurang lebih 125 tahun lalu yang diperkenal oleh Woodrow Wilson. Selama itu, istilah governance hanya digunakan dalam lingkup terbatas, yakni pada pengelolaan organisasi, korporat, dan lembaga pendidikan tinggi. Istilah governance muncul di permukaan umum dan digunakan secara luas sekitar 22 tahun lalu, terutama setelah banyak lembaga pembiayaan internasional masyarakat good governance dalam berbagai bentukannya. Perkembangan Indonesia, istilah tersebut diinterpretasikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau UNDP dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab atau LANP, serta juga sebagai ahli atau sebagian penulis. Di sini juga governance dan government itu merupakan dua istilah yang seringkali diartikan sama, sekalipun sebenarnya kedua istilah tersebut tidak identik. Istilah governance dan government diartikan sebagai cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Sedangkan government juga digunakan sebagai nama suatu entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara tersebut. Terus, perbedaan kedua, istilah tersebut terletak pada konotasi dalam implementasinya. Istilah government berkonotasi bahwa peranan pemerintahan lebih dominan daripada pihak lain dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sementara istilah governance berkonotasi pada bagaimana pemerintahan dalam suatu negara mampu mendistribusikan penyelenggaraan kekuasaan, pengelolaan sumber daya, serta bagaimana mendistribusikan pengelolaan problems yang dihadapi masyarakat kepada pihak-pihak lainnya di luar pemerintah. Sehingga dengan kata lain, pada istilah governance terkandung beberapa prinsip dasar. Yang pertama itu demokrasi, adil, rule of law, partisipatif, dan kemitraan. Terus, pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan yang berimbas pada berubahnya istilah government ke governance sejalan sebaris dengan perubahan paradigma ilmu administrasi negara ke ilmu administrasi publik. Pemerintah saat ini bukan lagi menjadi satu-satunya pelaku dalam mengelola jalannya pemerintahan, melainkan sudah harus ada keterlibatan pihak-pihak lain guna tercapainya birokrasi yang efisien, efektif, dan akuntabel. Pergeseran pemaknaan tersebut lebih disebabkan oleh kebutuhan realita, dan di lapangan yang lebih menginginkan birokrasi yang sehat, sehingga dalam konteks ini birokrasi perlu melibatkan unsur-unsur di luar pemerintah. Beberapa unsur yang kemudian menjadi bagian yang segoyangnya tidak dipisahkan dari pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas negara dalam hal administratif, khususnya adalah unsur lain di luar pemerintahan itu sendiri. Perkembangan dan pergeseran paradigma dari government menjadi governance menuntut adanya perlibatan tiga unsur penting dalam hal tersebut. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintahan merupakan unsur yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan governance. Pemerintah selama beberapa dekade memang sudah menjadi implementator satu-satunya. Namun perkembangan zaman menuntut tidak hanya pemerintah yang harus melaksanakan segala pelayanan dalam hal kebutuhan keinginan masyarakat, namun harus melibatkan pihak lain. Hal itu tersebut dimaksud untuk mendukung terwujud birokrasi yang efektif dan efisien dalam menyongsong abad yang semakin maju serta membutuhkan kecepatan. Terus unsur yang kedua yaitu swasta. Pihak kedua yang juga menjadi unsur penting dalam menunjang
Terlaksananya governance adalah subkultur ekonomi yang dalam hal ini menjadi representasi dari pihak swasta. Negara bangsa yang memiliki orientasi berkemajuan, tentu segala halnya tidak bisa dilaksanakan sendiri karena berbagai keterbatasan. Sekalipun dalam konteks bangsa, negara, pemerintah memiliki kekuasaan, namun sekali lagi kompleksitas kebutuhan dan keinginan masyarakat dinilai sangat sulit untuk kemudian dapat diakomodasi secara maksimal. Dengan masuknya unsur swasta dalam menjalankan tugas pemerintahan, beberapa wewenang dapat didelegasikan namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Terus yang ketiga, masyarakat atau civil society. Unsur ketiga yang juga tidak kalah penting dalam mengimplementasikan governance adalah masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat juga memiliki peranan yang sama dengan unsur swasta, yakni dapat membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dan tercapainya keinginan masyarakat secara umum. Masyarakat dalam hal ini dapat berperan ganda, yakni sebagai pelaksana tugas-tugas kepemerintahan yang didelegasikan kepadanya, serta dapat berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang didelegasikan kepada subkultur ekonomi atau swasta. Di sini ada juga pengertian good governance. Good governance itu menurut Koeman 1993 dalam standar